Cek. Kita harus semangat sekali lagi dong. Halo semuanya, perkenalkan aku Indra dari Sipil 14. Cek, ini tahun kedua aku sih jadi online. Cek, mungkin aku ceritain alasan kenapa aku lanjut aja dah. Tahun pertama aku masuk frontline, bisa dibilang motivasiku agak salah sih, agak melenceng. Ya tau lah, apa motivasi laki-laki. Cek, motivasi laki-laki biasanya kalau lagi apa, ada yang cek, halo, cek kalau lagi, cek, kamu boleh disebutin nggak ya nama itu ya? Kalau misalnya apa ya, motivasi kalau laki-laki nggak ada yang tahu lah. Tapi pada awalnya agak kesana, bukan pure kesana ya, agak kesana. Cuman setelah menjalaninya ya di dalam itu banyak proses, banyak diproses dan ya itu bisa mengembangkan motivasi. Jadi memang setelah aku mau masuk tahun kedua ini, prosesnya juga development juga. Tahu sendiri udah mengalami. Kalian kan baru mabar ya. Prosesnya mabar tuh, malah BGG itu nggak ada apa-apanya sama proses yang online. Itu kalian bisa bayangin sendiri, kalian bayar harga. Gitu. Jadi kenapa mau lagi? Ya, karena aku udah dapat banyak. Bukan dapat yang itu, udah dapat banyak. Dapat banyak yang ya pelajaran, orang baru, ketemu sama orang lain, ketemu sama orang. Ya, intinya jangan sampai motivasi salah ya. Memutuskan tahun selanjutnya untuk menjadi frontline itu tidak mudah. Apalagi ditambah dengan kesibukan. Apalagi yang aktif di Delta, aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Untuk memutuskan jadi frontline itu adalah keputusan yang lumayan berat. Kayak gitu. Tapi aku bersyukur banyak dari teman-teman memutuskan untuk mau menjadi frontline dengan maba-maba tahun 2016. Kita sudah memberikan sharing dari seorang teman cowok. Kita mau dengan satu sharing lagi dari satu teman cewek, Michelle. Kita lanjut ke sana dong.
fokus. Mungkin kita capek ya datang ke sini habis kuliah, habis harus kesini lagi untuk ikut pembekalan. Ya dulu, ya aku merasa fenomena PLN itu capek, kayak gitu. Bahkan yang aku dapatkan bukan sesuatu, tapi aku juga dapatkan yang aku dapat dari capek. Tugasku yang banyak itu harus terpaksa ketempelan saat aku nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi di tengah semua kelelahan itu, aku belajar untuk mengingat untuk siapa aku melakukan semuanya ini. Lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini, lagu yang selalu mengingatkan untuk kembali mengingatkan semuanya untuk kita lakukan. Hari ini kita mau belajar, mari kita buka hati kita dan kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu Selain Pagi Ada Yang Lain sambil menjadi doa kita. Selain kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Selainmu dari dunia.
Terima kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami percaya bahwa kalau kami ada di tempat ini Tuhan, Kau punya suatu rencana yang besar kami Tuhan. Bila hari ini kalau kami mau mendengarkan sebagai dari firman, kami mau belajar Tuhan apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, berikan kami hati yang mau belajar Tuhan bagaimana pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pada tempat kami saat ini berbicara di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam. Ya, ini suaraku kayak dangdutan ya. Kalau kayak gini dengar nggak? Oke, ya kenalkan nama saya Doni. Ya, mungkin beberapa yang tahu saya. Ya, kenalkan nama saya Doni. Saya seorang arsitek. Ya, angkatan 2012. Ya, saya arsitek angkatan 2008. Ya, jadi dulu saya juga kuliah di sini. Saya anak arsitek di sini. Ya, hari ini saya mau ngomongkan sesuatu hal yang ini teman-teman sudah sering dengar ya. Ini teman-teman sudah sering mendengar, sudah sering tahu tentang topik ini. Tapi seringkali meskipun kita sudah sering dengar, kita seringkali juga lupa. Seringkali kalau misalnya kita dengar satu kata ini, kita bisa excited. Mungkin setelah saya ngomong ini kalian nanti pulang ke rumah kalian excited gitu ya. Semangat. Tunggu beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, seringkali kita sudah mengira ya sudah tahu setelah ngomong itu apa ya. Nah, hari ini saya ngomong satu hal yang penting. Masya Allah. Oke, saya ngomong satu hal yang penting yaitu tentang sebuah destiny. Oke, saya ulangi sekali lagi, saya akan bicara tentang satu hal yang mungkin teman-teman sudah sering dengar, yaitu sebuah destiny. Ada yang tahu destiny itu apa? Takdir. Semangat takdir. Ada lagi? Mungkin dua orang ada yang mau bicara apa itu destiny menurut kalian? What is destiny? Apa itu destiny? Tujuan, ya terima kasih yang tidak ada tahu namanya siapa sih. Ada lagi yang mau bicara apa itu destiny? Udah juga. Ayo yang lain apa lagi? Ada lagi yang jawaban lain? Nasib, masya Allah. Ya, seringkali kalau saya mau cari bahasa Indonesia tentang destiny itu saya bingung gitu ya. Destiny itu ya itu benar. Tadi teman-teman banyak bilang tentang masalah takdir. Saya atau ngomongin tentang nasib. Takdir seringkali, destiny seringkali dibilang seperti sebuah takdir, seperti sebuah nasib yang kita sudah nggak bisa rubah. Benar ya? Sesuatu yang itu tabu ngomongin. Benar? Kayak tadi saya bilang, kadang kalau setelah pulang dari tempat ini mungkin kalian akan bersemangat gitu ya, cari destiny saya. Wah, bersemangat gitu. Tunggu beberapa hari dan beberapa bulan kemudian. Bahasa apa sih? Saya langsung pergi. Kenapa? Karena percaya atau enggak, seringkali waktu kita memikirkan tentang itu, kita mulai dengan cara yang salah. Kita akan stres. Kita akan menemukan jalan buntu. Kita akan menemukan bahwa aku tidak tahu sebenarnya ini sudah tahu. Betul ya? Oke, next. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran? Kalau saya lihat gambar ini, saya akan ingat sebuah kata yaitu perjalanan. Benar ya? Kalau kita naik mobil, kita pasti punya sebuah tujuan. Benar ya? Kita pasti punya sebuah tujuan. Kita mau pergi kemana? Sama siapa? Aldo. Contoh misalnya Aldo di sini ya, dia naik mobil, terus ketemu sama temannya siapa? Antoni. Aldo ketemu sama Antoni. Bayangkan, kalian lagi naik mobil, ya toh? Kalian lagi naik mobil, atau kalian yang ada di luar, teman-teman kalian naik mobil, gitu. Antoni
di sini. Gak usah malu-malu main bola. Ada ya? Kalau kita misalnya main bola, yang wajib harus ada di main bola itu apa? Bola. Yang kedua, gawangnya. Oke, sekarang saya mau tanya. Kasus bayangkan juga. Kalian lagi main futsal sama kalian. Kalau kalian lagi main bola, semangat, semangat jauh pertama, terus udah selesai, terus saya ambil gawangnya, ambil ya, tak bilangin, kalian 15 menit pertama, seneng nggak mainnya? Seneng, ketawa-ketawa, SMA satu-satu, jangan dimainin bola, gawangnya ya, tak bilangin, setengah jam kemudian, mulai dimikir nggak? Kalau masih ada yang main sampai 1 jam, coba dicek jiwanya. Bener nggak? Kamu nggak mungkin main bola tanpa ada gawang di situ. Bener nggak? Kamu nggak mungkin main bola tanpa ada sebuah arah dari sebuah tujuan. Ayo, susah sampai mati duluan. Ada. Yang namanya kamu main bola itu harus ada yang penting. Bola kan? Harus ada sebuah goal, harus ada sebuah tujuan. Sadar nggak? Seringkali kita jadi anak muda. Saya tekankan kata anak muda. Kenapa? Karena seharusnya anak muda yang tahu tujuan hidupnya. Mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Ada kata amin? Tapi seringkali kita jadi anak muda. Kita jadi kayak tadi saya bilang. Bapak jangan aja. Kayak anjing kita juga boleh. Gak apa-apa main bola asik kok kayak gini. Buat jarak muter gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang punya S7X yang terbaru. Kata-katanya. Saya mau tanya sama kalian. Maaf ya, misalnya salah. Saya mau tanya sama kalian. Kalau kita punya handphone iPhone, kalian bisa pakai nggak? Tak tanya ini sekarang. Handphone itu kasih ke aman, kasih ke mak, kasih ke nenek. Saya mau tanya, iPhone-nya dipakai buat apa? Telepon. Kamu toko buat telepon, sudah lah. Atau kamu kasih bawa-bawamu di rumah gitu, yang harus berapa gitu, kasih ke iPhone. Dibuat apa? Paling nggak jadi. Bener nggak? Paling nggak perlu. Aduh, mana maling di sawah teman. Ya loh, bangun kamu, nyok dari satu sawah. Bener nggak? Menurut kalian kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, kenapa kira-kira seperti itu? Simple. Orang-orang yang tadi saya sebutkan, mereka mungkin nggak tahu iPhone ini fungsinya apa. Bener nggak? Bapak ngomong, aku nggak kasih iPhone semangat. Paling mentok, paling kata saya masuk itu. Masuk aja sih kayak selfie terus Snapchat keluar aja gitu. Bapak kamu bilang, HP ini tenaga cahaya matahari berat. Nanti saya di foto, enggak menjadi kayak Juki, misalnya gitu. Meskipun seperti itu, kalau kamu kasih ke orang yang salah, saya mau tanya, bisa berfungsi sesuai dengan itu diciptakan nggak? Kita seringkali di gereja dibilang, kamu ini apa? Pahlawan yang berani, kamu ini anak Tuhan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau kamu tidak tahu fungsi dunia ini apa, tak bilang kamu kayak HP nanti cuma buat gadget ini. Benar nggak? Kamu tidak tahu sebenarnya fungsi ini buat apa, kamu tidak tahu sebenarnya Tuhan itu ciptakan kamu buat apa. Kamu hanya seperti HP iPhone ini cuma bulat-bulat sama, nggak sesuai dengan fungsinya. Benar nggak? Atau yang mungkin iPhone dengan kehebatannya cuma buat text message gitu loh, satu waves. Benar nggak? Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi malam hari ini teman-teman saya bilang sebentar. Jadi teman-teman, dengarkan saya, tujuan hidup itu penting. Kamu mengambil destiny itu penting. Ini bukan hanya sebuah topik yang
menakutkan atau sebuah topik yang saya dulu punya anak elat gitu ya. Ada di sini anaknya. Saya dulu punya anak elat gitu. Kalau saya sudah ngomong tentang menjadi hidup pasti itu harus gitu ya. Ya, tawa-tawa. Ya, jadi ada yang kayak gitu, benar nggak? Kita seringkali juga udah kerja tentang istri langsung, aduh males sih, males mikir aku. Tak bilangin, saat kita males mikir, apa nggak masa udah sia-sia. Oke, selanjutnya. Saya membacakan ini ada dua orang yang penelitian yang ngomong ini. Sebuah penelitian oleh Richard Thaler dan David Shapiro menemukan bahwa ketakutan utama yang dimiliki orang ialah apa? Ialah orang keras. Ketakutan utama dalam menjalani kehidupan tanpa arti. Nah, yang kedua, menentukan tujuan dan menggenapinya merupakan kerinduan terdalam hati manusia, bahkan lebih mendesak daripada ketenaran atau kekayaan. Kamu mau mengakui atau enggak, kamu sadar atau enggak, ini adalah faktanya. Setiap kita, hati kita itu sebenarnya tanya nih, jawab sendiri di dalam hati. Pernah nggak kamu juga dalam sebuah situasi gitu ya, kayak lagunya jawab itu aku lupa lagunya. Pokoknya lagunya itu jawab gini, kita kan sebenarnya ramai aku ini seperti itu. Pernah nggak ada yang orang merasa kayak gitu? Di tengah ramai itu ya, ini kan kayak habis dari SMA gitu, jedul atau kamu datang pesta, rame gitu. Tapi di dalam keramaian itu, kamu sendiri itu kamu ngomong kayak aku ini sebenarnya takut. Atau tiba-tiba kamu mulai mikir, sebenarnya aku ini kuliah di sini ngapain sih? Bahkan mungkin saat ini kamu bodoh, aku sampai mau kukunik gitu. Seringkali kita seperti itu ya. Kita seringkali merasa sebenarnya aku ini juga apa sih? Padahal aku cuma apa kamu harus ini? Kita bilang nih, kita dalam cerita hati itu mengetahui sebenarnya cuma sekali lagi sadar atau tidak sadar, kamu mau mengakui atau tidak? Hati itu sebenarnya mencari tujuan. So, saya malam hari ini renungan baik-baik. Selanjutnya, nah, apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya tujuan hidup? Apa yang akan terjadi waktu kita nggak tahu destiny kita apa? Kayak sebenarnya ini, ruwet kayak nggak saya, ribet. Cara berpikirnya bingung sendiri. Kamu akan mulai bingung. Misalnya, contoh, waktu kamu mau mengambil jurusan terus jadi misalnya kalian waktu SMA mau kuliah apa? Terserah, nggak ngerti misalnya. Tapi lulus kuliah, pertanyaan yang sama ditanya sama papa. Habis itu mau kerja apa? Nggak tahu mana dia. Mirip pasal itu jajannya gitu. Terserah aja. Kita kan bingung loh sebenarnya jalan mana yang harus aku ambil, gitu. Aku harus seperti apa? Sebenarnya ini cocok di mana? Kita bingung. Jadi waktu kamu udah tahu tujuan hidupmu, kamu akan putar-putar dan jelas tentang belakangnya. Kamu akan kebingungan dengan semua jalan yang ada. Ujung-ujungnya apa? Kamu capek. Ujung-ujungnya apa? Jelas capek. Saya temui ada begitu banyak anak muda. Maksudnya saya kenal dia, anaknya potensial banget, anaknya keren banget. Tapi begitu saya tanya, kamu mau nanti kedepannya gimana? Tidak tahu lah, nanti saya bilang itu satu itu bilang saya lihat hidupnya mulai dari satu. Yang seharusnya menjadi passionnya, yang seharusnya menjadi talentanya, mulai kesulitan. Akhirnya apa? Ya mungkin bisa berhasil, tapi akan mau bukan waktu yang bilang. Jadi ini sesuatu yang penting. Next. Oke, sekarang kita akan bahas tentang dua kata ini. Kan membingungkan loh ada. Visi pokok, seni pokok, calling pokok, gitu loh. Pokok ini, gitu loh. Apa ini, gitu loh? Tidak ngerti. Enggak, coba teks. Apa perbedaan visi dan seni? Coba buka Kejadian 13. Buka habis kuncinya. Ya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18.